Oke, selanjutnya adalah penyusunan anggaran produk, gabungan antara stabilitas produk dan stabilitas sediaan. Jadi pertimbangan yang ketiga adalah gabungan stabilitas produk dan stabilitas sediaan. Pertimbangan yang pertama kan stabilitas produk saja. Pertimbangan kedua stabilitas sediaan saja. Nah, yang ketiga ini adalah menggabungkan antara stabilitas produk dan stabilitas sediaan. Pada cara gabungan ini, bila tingkat produk stabil, maka ada kemungkinan tingkat sediaan berubah. Tetapi bila tingkat sediaan stabil, maka akan kemungkinan tingkat produk berubah. Berubahnya tingkat produk dan tingkat sediaan biasanya diberi batasan minimal dan maksimal. Nah, kalau kita lihat dari definisinya ya, ini judulnya kan gabungan stabilitas produk dan sediaan. Tapi kalimat ini bilang, bila tingkat produk stabil, kemungkinan tingkat sediaan berubah. Yang ini stabil, yang ini berubah. Berarti kalau misalnya logiknya, itu namanya bukan gabungan stabilitas gitu ya. Cara berpikir hemat saya. Kemudian, bila tingkat sediaan stabil, maka ada kemungkinan tingkat produk berubah. Berarti kan yang ini stabil, ini berubah, terus yang ini stabil, ini berubah. Jadi gabungan stabilnya di mana gitu ya sebenarnya. Nah, definisi dari gabungan tingkat stabilitas produk dan stabilitas sediaan bukan dari ukuran eksak atau ukuran pasti perubahan tingkat produk dan tingkat sediaan. Dibilang stabil itu sepanjang tidak melebihi batasan minimal dan maksimal. Jadi dilihat gabungan stabilitas si produk dan sediaannya itu adalah ketika tidak melebihi batasan minimal dan maksimal. Meskipun produknya stabil, sediaannya berubah, tetapi tidak melebihi batasan minimal dan maksimal, maka itu dibilang stabilitas gabungan. Contoh soalnya bagaimana? Kita lihat. Contoh, sediaan minimal 8 botol dan maksimal 18 botol. Produk jadi minimal tiap triwulan 40 botol dan maksimal 60 botol. Nah, ini adalah kata kunci disebut stabilitas gabungan. Ketika sediaan tidak kurang dari 8 dan tidak lebih dari 18, maka dikatakan stabil. Begitu juga dengan produk jadi. Ketika tidak kurang dari 40 dan tidak lebih dari 60, maka itu sudah dikatakan stabil. Kemudian, rencana sediaan awal tahun 2016 adalah 10 botol dan sediaan akhir tahun adalah 15 botol. Anggaran jualan dari kecap sedap nikmat yang memproduksi satu jenis produk adalah 43, 45, 47, 47 untuk 4 triwulan. Let's see bagaimana mengerjakannya. Nah, step yang pertama, kita harus pastikan dulu anggaran penjualan. Yang dimaksud memastikan bahwa setiap triwulan itu nggak boleh kurang dari 40 dan nggak boleh lebih dari 60. Ini semuanya aman ya, di triwulan 1 sampai triwulan 4 tidak ada yang melebihi batas maksimal dan kurang dari batas minimal. Step yang kedua adalah memastikan rencana sediaan awal dan akhir. Sama ini juga, kita harus pastikan bahwa perencanaan sediaan awal dan akhir itu tidak boleh kurang dari batasan minimal yaitu 8 dan nggak boleh lebih dari batasan maksimal yaitu 18. Ini aman semua ya. Sediaan awalnya 10, sediaan akhirnya 15. Nah, kita juga harus hitung berapa selisihnya. Karena selisihnya ini nanti akan dibagikan ke sediaan awal triwulan 2, 3, dan 4. Kita lihat, persediaan awalnya 10, persediaan akhirnya 15. Berarti ada selisih 5 ya. Nah, selisih ini dibagikan ke persediaan awal triwulan 2, 3, dan 4. Ini sama mengerjakannya kayak metode sebelumnya ya. Cara yang pertama adalah kita isi dulu anggaran jualan. Saya hapus dulu ya biar gampang. Mengisi anggaran jualan, kamu tinggal lihat rencana anggaran 43, 45, 47, 47. 43, 45, 47, 47. Kemudian yang kedua adalah mengisi rencana sediaan awal dan akhir. Sediaan awal yang sesuai rencana itu berapa? Adalah 10.
sedangkan sediaan akhir adalah 15. Kita tulis dulu 10 kemudian 15. Setelah itu mengisi rencana produksi setahun. Berarti produksi setahun adalah untuk jualannya yaitu 182, persediaan akhirnya rencananya 15, produk siap dijual berarti A ditambah B ya, jualan tambah sediaan akhir 197, sediaan awalnya adalah 10, berarti produk jadinya produk siap dijual dikurangi sediaan awal itu 187. Ini adalah kunci ya, kunci untuk meng-cross check ketika kita melengkapi anggaran produk per triwulan. Kemudian yang tahap terakhir adalah melengkapi anggaran produk triwulanan. Kita akan mengisi dulu di sediaan awal. Nih. Sediaan awal itu tadi kan kita punya selisih 5 ya. Selisih 5 ini akan dibagikan ke TW2, 3, dan 4. Kita lihat di slide dulu ya. Kalau di soal ini, selisih 5 itu ditambahkan ke triwulan 2, 1, ke triwulan 3, 1, dan ke triwulan 4, 3. Berarti kan 1 tambah 1, 2, tambah 3, 5. Selisihnya 5, oke. Berarti di sini 11, 11, 13. Kita ikuti dulu apa yang di slide ya. Nah, berarti produk siap dijualnya adalah A tambah B. A ditambah B. Sama ya. Produk jadinya juga sama, yaitu C dikurangi D. Maka kita akan dapat 49. Nanti ini yang 13, sediaan awal di triwulan 4 akan menjadi sediaan akhir di triwulan 3, 13. Sama ya, pengerjaannya kebalik. Jadi kita ikuti dulu yang cara ini ya. Pengerjaannya terbalik, berarti ini juga sama nih. Berapa hasilnya? 60. Saya copy dulu deh ya, biar gampang. Berarti ini 13, ini 11 akan naik di sini, dan ini juga 11 akan naik di sini. Maka hasilnya adalah berapa nih? 44, 45, 49, 49. Oke, sama ya, 187. Yang jadi pertanyaan, apakah membagikan selisih itu harus 11, 11, dan 13? Kan bisa aja ya, jadi 11, 12, 12 gitu. Atau enggak 12, 12, 11. Nah, untuk membagikan selisih itu sifatnya adalah justifikasi. Jadi terserah aja. Tapi yang paling proporsional adalah memberikan selisih itu ke penjualan yang paling tinggi. Kita lihat ini kan 13 ya, ternyata ini kan yang paling tinggi. Kalau kita lihat dari anggaran jualan, ini triwulan 4 termasuk penjualan yang paling tinggi meskipun sama dengan triwulan 3. Jadi soal di slide ini mempertimbangkan bahwa selisihnya itu diberikan pada triwulan yang memiliki tingkat penjualan paling tinggi. Di sini adalah pertimbangannya di triwulan 4. Gimana kalau kita coba ganti ya, enggak 11, 11, 13. Yang penting kan selisihnya 5. Saya akan mengganti jadi 11, 12, dan 12. Berarti di sini akan naik juga ya. 12, 12, 11. Kamu cuma harus cross check di produk jadinya. Ini sepanjang triwulan 1 ditambah triwulan 2 ditambah triwulan 3 dan tambah triwulan 4 adalah 187. Nih di sini nih ya, lihat ya, 187 sama dengan anggaran setahun, maka hitungan kamu udah bener. Jadi nggak mesti tadi berapa? 11, 11, 13. Mau 11, 12, 12 juga boleh. Atau kita balik deh, mau berapa? 13, 11, 11 gini ya. Berarti ini naik juga kan, dirubah juga, sorry. Ini akan berubah juga jadi 11, 11, dan 13. Kita cross check lagi, ini bener nggak? Nih, masih 187 kan? Nah, berarti itu udah betul. Tapi memang proporsi yang paling baik adalah memberikan selisih itu paling tinggi ke penjualan. Memberikan selisih terbesar
itu ke penjualan yang paling tinggi. Jadi ini tadi 11, 13 gitu ya. Nah, kayak gitu. Boleh-boleh aja. Jadi kamu mau membagikan selisih 5 ini terserah kamu, di triwulan 2, 3, 4 mau berapapun silakan. Yang penting hasil perhitungan triwulan 1 di produk jadi ya. Triwulan 1 tambah triwulan 2 tambah triwulan 3 tambah triwulan 4 itu 187 kan, harus sama dengan hasil perhitungan setahun. Itu baru dikatakan perhitungan Anda sudah benar. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Kalau misalnya tidak mengerti, Anda boleh tanyakan ulang kepada saya melalui Google Classroom atau by text WhatsApp langsung juga boleh ya.